kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Shalom Ibu Bapa dan saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian di hari ini, Senin 11 Juli 2022. Kita memasuki minggu yang baru. Kita memulai aktivitas kita sepanjang satu minggu ini. Dan hari ini firman Tuhan yang akan menyapa kita diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 17. Mari kita dengarkan bersama-sama. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Demikian firman Tuhan. Miliki rasa takut. Itulah topik sapaan bagi kita pada hari ini. Ibu Bapak dan saudara-saudara, perlukah kita memiliki rasa takut? Jawabnya perlu. Takut adalah hal yang manusiawi. Bahkan justru tidak normallah jika seseorang tidak memiliki rasa takut. Bahkan sesungguhnya Allah mengaruniakan kepada manusia rasa takut agar manusia tahu diri, agar dapat menahan diri, agar dapat mawas diri, dan dapat berjaga-jaga. Rasa takut itu menjadikan kita berhati-hati, berjaga-jaga, dan waspada. Dan tanpa rasa takut, itu sering membuat seseorang jadi berlaku sembrono, sesuka-suka hati, dan semau gue, yang pada akhirnya justru mendatangkan penyesalan di dalam dirinya. Ibu Bapak dan saudara-saudara, Rasul Petrus mengingatkan setiap orang percaya supaya memiliki dan memelihara rasa takut itu. Ketika dia hidup menumpang di dunia ini, ketika dia menjalani hari-hari kehidupannya, dia harus terus memelihara rasa takut itu. Rasa takut kepada Tuhan, bukan rasa takut terhadap dunia ini. Sekali lagi, rasa takut kepada Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudara, mengapa kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan? Ada 3 hal yang kita dapat perhatikan dan tangkap pada hari ini. Pertama, karena Tuhan adalah hakim yang adil. Dia yang akan menghakimi semua orang menurut perbuatan-perbuatannya masing-masing. Allah adil. Allah tidak akan membeda-bedakan siapapun. Allah akan menghakimi semua orang. Dan siapa yang berlaku benar akan beroleh keselamatan. Siapa yang salah akan beroleh penghukuman. Itu yang pertama. Hal kedua, mengapa kita harus memiliki rasa takut akan Tuhan? Rasa takut akan memampukan kita tetap menjaga kekudusan kita. Rasul Petrus mengatakan bahwa rasa takut sangat dibutuhkan bagi setiap orang percaya. Lihat Ananias dan Safira. Bagaimana dia kemudian bersepakat untuk membohongi Tuhan. Mengapa mereka berani membohongi Tuhan? Karena rasa takut akan Tuhan sudah hilang dari diri mereka. Dan perilaku mereka berakhir pada kematian. Kisah Ananias dan Safira itu kemudian mengajar semua orang, sehingga mereka terus memelihara rasa takut. Jemaat pada gereja mula-mula
yang melihat kisah tragis Ananias dan Safira, kemudian mereka semakin memiliki rasa takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan itu menimbulkan kerendahan hati bagi mereka. Rasa kagum akan kuasa Tuhan, sehingga mereka tidak berani lagi untuk melakukan kejahatan. Dan hal yang ketiga, rasa takut akan Tuhan membuat kita akan semakin bersungguh-sungguh untuk membangun persekutuan kita secara pribadi kepada Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan akan menjadi semakin kuat, semakin utuh, dan terus bertumbuh kepada Tuhan. Apalagi kita menyadari kita sebagai anak dan dia sebagai bapa, maka kita tahu menjalin hubungan yang baik, persekutuan yang baik antara seorang anak kepada bapanya. Sebagaimana dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 31 berkata, jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Rasa takut akan Tuhan, kekaguman akan Tuhan membuat kita terus bersungguh-sungguh membangun persekutuan dengan Dia. Milikilah rasa takut akan Tuhan, maka itu akan memelihara kehidupan kita, memastikan kita akan terus berperilaku baik dan membangun hubungan yang erat dengan Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang menyapa kami di hari ini. Biarlah kami terus memiliki hubungan yang baik, persekutuan yang baik dengan Tuhan, karena kami memiliki rasa takut, hormat, dan kagum akan Tuhan. Karena kami juga tahu bahwa Engkau adalah Allah yang adil, yang akan memberikan penghakiman kepada setiap orang seturut dengan perbuatan-perbuatannya. Dan rasa takut yang kami miliki itulah yang akan terus membuat kami mampu menjaga diri, awas diri, waspada, dan berhati-hati. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini. Maka kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami dalam meneruskan hidup kami, pekerjaan kami. Biarlah kami juga dapat mengerjakan setiap pekerjaan itu dengan baik dan benar. Berkati saudara-saudara kami. Berkati yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahan hari ini. Biarlah mereka mengucap syukur dan akan semakin beroleh berkat-berkat-Mu berkelimpahan. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan asal berkata engkau warisan Allah, tapi hidupmu nyata tak takut padanya. Apa yang kau lakukan, wujud cintamu kawan. Hai pemuda, takutlah akan